Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat menjelang sore untuk Indonesia bagian timur. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Insinyur Budi Gunawan Sadikin. Kemudian juga hadir di sini Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Dr. Maksi Rein Rondonuwu, rekan-rekan pejabat utama di Kemendagri, Pak Sekjen, kemudian juga ada Sekretaris Badan Nasional Perbatasan, Pak Restu, Kang. Iya, jadi Kepala BNPB-nya adalah kami, ex officio, Ikong. Ini semua acara dihadiri oleh semua Kepala Pos Lintas Batas yang di bawah kendali beliau. Kemudian yang saya hormati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan semua jajaran yang hadir. Pertama-tama kita mengucapkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa masih diberikan nikmat sehat dan kekuatan di situasi kali ini. Kemudian juga selamat Natal bagi saudara-saudara yang melaksanakan sekaligus menjelang tahun baru. Insya Allah di tahun baru nanti kita akan bekerja dengan lebih baik dan mendapatkan pertolongan kemudahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Bapak-bapak dan ibu sekalian, Bapak Menteri kami hormati, acara ini memang kita laksanakan sebagai follow up. Bapak-bapak dan ibu-ibu, rekan-rekan kepala daerah, tadi malam telah dilaksanakan rapat terbatas yang dipimpin oleh Bapak Presiden langsung berkaitan dengan penanggulangan pandemi COVID-19 di masa mitigasi varian Omikron yang nanti akan banyak dijelaskan oleh Bapak Menkes. Saat ini indikator-indikator penanggulangan pandemi relatif landai yang ditandai dengan kasus konfirmasi yang rendah, kemudian juga angka kematian yang juga cukup rendah, tingkat keterisian rumah sakit atau BOR, bed occupancy ratio juga rendah, dan angka kesembuhan cukup tinggi. Kami juga sudah turun ke berbagai daerah dalam waktu 10 hari ini juga melihat kenyataan demikian. Tapi kita perlu betul-betul jangan sampai lengah dan terus waspada, karena pertama, Nataru ini menjadi momentum akan terjadinya dan sudah terjadi mobilisasi massa. Ada mobilitas massa yang bergerak, yang liburan dan lain-lain. Kemudian potensi kerumunan yang bisa mengakibatkan penularan. Ini yang perlu kita waspadai. Berangkat dari tahun yang lalu, tapi kita tahu bahwa tahun lalu setelah Nataru terjadi lonjakan. Sehingga ini faktor yang sangat penting yang membuat kita untuk tetap waspada, tidak lengah, tidak lalai. Dan yang kemudian yang kedua, kita tahu bahwa juga ada varian Omikron yang nanti akan dijelaskan oleh Bapak Menteri Kesehatan. Kita belum tahu karakternya seperti apa. Berdasarkan media-media dan jurnal, memang ada beberapa yang sudah menyampaikan, tapi kita harus mengantisipasi kemungkinan terburuk, worst scenario. Oleh karena itu, dalam rapat terbatas tadi malam, Bapak Presiden, kami melihat bahwa ada beberapa mencatat dan berusaha merumuskan beberapa strategi yang perlu kita kerjakan bersama-sama, pemerintah pusat dan dukungan seluruh daerah. Paling tidak kami melihat, tolong slide halaman ke 2, ada 8 strategi utama
yang perlu kita lakukan secara sistematis. Nomor satu, ini yang ditekankan oleh Bapak Presiden tadi malam. Pak, ini Kapuspen tolong tegaskan nanti di media. Apapun juga variannya, seperti apa bentuk penularannya maupun keparahannya, protokol kesehatan menjadi kunci yang paling utama. Terutama penggunaan masker dan menghindari kerumunan. Untuk pemakaian masker, kemarin ada pertanyaan dari Pak Presiden bagaimana daerah negara-negara yang melonjak, Jerman, Inggris, Amerika dan lain-lain. Apakah lonjakannya karena pengaruh apa? Di antaranya masalah mulai longgarnya pemakaian masker maupun karantina. Nah ini jadi mohon dukungan Bapak-Bapak Ibu sekalian agar jangan lelah untuk mengkampanyekan penggunaan masker secara masif. Kemudian di samping mengkampanyekan dengan berbagai lini, termasuk dengan tokoh-tokoh masyarakat, Forkompinda, media sosial, dan lain-lain, juga penegakan penggunaan masker oleh aparat. Kita tahu bahwa sejak tahun yang lalu sudah ada perda dan perkada di tiap-tiap daerah tentang penggunaan masker ini. Nah, tolong betul-betul ditegakkan penggunaan masker, ditegakkan. Kemudian yang kedua adalah menghindari kerumunan. Di dalam nomor 66 tahun 2021 spesifik mengenai penanganan Nataru. Dalam periode Nataru 24 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022 itu terdapat sejumlah pembatasan. Meskipun tidak ada penyekatan, tapi ada pembatasan. Di antaranya adalah tidak boleh ada kerumunan maksimal 50 orang. Jadi kalau ada yang potensi kerumunan, mengundang kerumunan 50 orang, seperti pesta kembang api dan lain, maka diskresi segera. Sebaiknya jangan dilaksanakan, tegakkan. Tolong nanti Inmendagri nomor 66 ini betul-betul dipelajari, ini sudah di-share, silahkan di-share juga lagi nanti. Kemudian juga alun-alun ditutup, tidak ada perayaan-perayaan old and new, apalagi lebih dari 50 orang, pawai arak-arakan, tahun baru juga tidak boleh, meskipun restoran, mall, boleh kapasitas 50%, ulangi 75%, tapi ada pembatasan-pembatasan itu. Kemudian yang kedua adalah strategi keduanya, pengetatan kedatangan dari luar negeri dan himbauan kepada masyarakat untuk sementara bersabar tidak ke luar negeri. Nah, ini perlu disuarakan terus-menerus oleh rekan-rekan di seluruh daerah, baik pusat maupun daerah. Nah, untuk pengetatan kedatangan dari luar negeri ini memang ada pengelolaan di pintu udara di Bandara Soekarno-Hatta, nanti juga akan ke Surabaya di Bandara Juanda, mungkin nanti Bapak Menkes bisa menjelaskan juga. Kemudian ada pintu lain yaitu pintu laut terutama di Manado, di Sangirta Laut misalnya, itu juga sangat mudah ditembus. Kemudian juga dari Semenanjung Malaysia ke Batam, ada yang legal, ada juga yang ilegal. Kemudian juga dari Semenanjung Malaysia ke Riau, kita tahu cukup longgar di sana. Di samping ada perbatasan darat dengan Malaysia, kemudian dengan Papua Nugini di Papua, dan dengan Timor Leste di Timor. Itu ada 8 pos lintas batas. Di Kalimantan Barat ada 3, yaitu di ini gambarnya ada di Aruk yang Kalimantan bagian belah kiri, kemudian ada Entikong,
kemudian ada PLBN Badau, Kalimantan Barat masih mending, masih ada. Kalimantan Utara itu juga cukup panjang, belum ada pos lintas batas nasional. Yang baru dibangun adalah di Krayan, tapi belum operasional. Kemudian juga ada di Papua, yaitu di Skou, di bagian utara, serta yang baru diresmikan oleh Bapak Presiden sewaktu PON lalu, yaitu di PLBN Sota, di Merauke. Dan untuk Timor Leste ada 3 pos lintas batas, Motain, kemudian Wini, dan kemudian di Motamasin. Ya, pada acara ini saya kira seluruh ketua atau kepala pos lintas batas nasional ini, juga Bapak Menteri kami laporkan sudah hadir semua, juga siap mendengar arahan dari Bapak Menteri. Namun memang ada persoalan, terutama di perbatasan di Malaysia itu cukup banyak jalur-jalur tikus, sehingga memerlukan dukungan teman-teman dari TNI dan Polri. Nah, ini contoh yang di Pulau Sebatik, ini yang berada di Kalimantan Utara. Ini pulaunya dibagi 2, Bapak Menteri. Ini gambar yang sebelah kiri atas, jadi sebagian itu adalah di utaranya milik Malaysia, di sebelah selatannya milik Indonesia, dan ini tidak ada pos lintas batas, hanya ada patok-patok saja, sehingga ada yang rumahnya bagian depannya itu ada di Indonesia, dapurnya ada di Malaysia. Ini banyak, ini problem-problem perbatasan kita. Belum lagi jalur tikus yang jumlahnya belasan ribu. Kemudian yang strategi ketiga, yaitu meskipun tidak ada penyekatan-penyekatan publik, itu betul-betul dan menegakkan aplikasi Peduli Lindungi. Aplikasi ini tidak hanya, tapi juga ditegakkan. Sudah membuat surat edaran, tolong di zoom in, surat edaran pada rekan-rekan kepala daerah, agar dalam rangka untuk menegakkan Peduli Lindungi, ini karena Peduli Lindungi ini penting sekali. Di antaranya kalau belum divaksin 2 kali nggak boleh masuk gitu. Nah, ini sangat bermanfaat, sehingga di ruang-ruang publik, mall, restoran, pasar dan lain-lain, bioskop, kalau seandainya ditegakkan, sangat bisa diyakinkan bahwa yang masuk itu sudah divaksin 2 kali. Nah, ini agar dalam surat edaran ini saya minta kepada rekan-rekan kepala daerah, terutama tingkat gubernur saja, itu membuat peraturan kepala daerah, perkada. Nanti ke depan kalau memang perlu dibuat perda. Tujuannya adalah untuk mewajibkan tempat-tempat usaha di ruang publik ini agar mereka betul-betul tidak hanya memasang, menegakkan, dan juga bisa memberikan sanksi. Kalau perkada, sanksinya administrasi, peraturan kepala daerah, pergub. Bisa dicabut, bisa ditegur, kemudian peringatan, kemudian bisa dicabut untuk sementara. Kalau berulang-ulang mungkin lebih dari 3 kali, tidak ada penegakan, diadukan pengecekan, bila perlu dicabut izin usahanya permanen. Di antaranya itu. Kemudian nanti dari Kemendagri akan membentuk tim supervisi dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, karena Dirjen Oda ini yang terkait dengan masalah peraturan daerah, perda, perkada. Saya sudah minta kepada Pak Dirjen Oda, nanti kita melakukan supervisi, melihat daerah mana yang agar membuat perkadanya. Kalau perkada kan bisa dibuat sebentar saja, sehingga dan setelah itu disosialisasikan dengan semua asosiasi pengusaha, Kadin atau Apindo daerah masing-masing, asosiasi mall, pasar, supaya restoran, supaya mereka betul-betul menerapkan ini, disosialisasikan, tidak hanya dibuatkan perkada, tapi sosialisasikan dulu. Kemudian yang keempat, strategi keempat,
berbasis mikro. Dan ini sudah kami terbitkan instruksi Mendagri tanggal 13 Desember untuk Jawa Bali, berlaku dari tanggal 14 Desember sampai dengan 3 Januari. Di mana level-level yang masih level-level yang merah dan lain-lain, level 1, 2, 3, 4, ya meskipun tidak ada level 4, tapi berbasis level tetap kita lakukan. Artinya pengetatan-pengetatan di luar aturan yang ada dalam Inmen spesifik untuk Nataru. Periode tanggal 24 Desember sampai dengan 2 Januari 2022. Nah, ini adalah yang Nataru itulah suplemen, yang utama lah ini. Kemudian nomor 69 tahun 2021. Mohon dipelajari juga stafnya. Yang berlaku di tanggal 24 Desember sampai dengan 3 Januari 2022. Ini berbasis level. Di samping itu, tolong juga diaktifkan PPKM Mikro yang berbasis kecamatan, berbasis desa, berbasis RW, dan lain-lain. Saya sudah membuat tim supervisi dari Dirjen Bina Pemerintahan Desa untuk mulai besok menyebar, terutama daerah-daerah tujuan wisata, tujuan-tujuan libur, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, Bali, dan Lombok. Ini kita ingin melihat PPKM mikronya bergerak atau tidak, jalan atau tidak. Nah, mohon betul dukungan dari Bapak Kepala Daerah, Ibu-Ibu Kepala Daerah. Kemudian strategi nomor 5 adalah kita menyiapkan, mengantisipasi bila terjadi lonjakan, kita tidak terdadak, yaitu kesiapan ini tolong rapatkan betul rekan-rekan kepala daerah dengan baik TNI, termasuk juga dengan unsur Forkompinda yang lain maupun mungkin swasta, BUMN, menyiapkan kesehatan, kesediaan kamar, obat-obatan, oksigen, dan saya kira nanti Bapak Menkes ini akan banyak memberikan arahan mengenai ini. Kemudian yang keenam adalah mengintensifkan tracing dan testing, termasuk memperbanyak screening. Ini nanti mohon izin Bapak Menkes bisa menjelaskan juga langkah-langkah seperti apa untuk memperkuat testing dan tracing. Jangan kita kemudian sekali lagi melihat bahwa kasus-kasusnya sudah rendah, jadi lupa gitu, atau lengah, tahu-tahu terdadak. Kemudian yang ketujuh strateginya mempercepat vaksinasi, dan ini sudah betul-betul menjadi arahan yang selalu konsisten disampaikan oleh Bapak Presiden, terutama daerah-daerah yang belum mencapai 70% vaksin pertama. Kemudian mentarget lansia dan anak-anak usia 6-11 tahun. Dari Kemendagri nanti di awal tahun akan melakukan evaluasi bersama-sama dengan Bapak Menkes, daerah-daerah mana yang sudah mencapai target, mana yang tidak, dan kita akan memberikan reward dan mohon maaf punishment dari hasil tersebut. Mana daerah-daerah yang mencapai target luar biasa misalnya, ya, otomatis mudah-mudahan kita berikan penghargaan. Kemarin ada beberapa daerah, saya selama 10 hari ini sudah mutar di 6 provinsi, sudah terjadi peningkatan di daerah-daerah, dan Sulawesi Tenggara terima kasih banyak kepada Bupati Kolaka. Ini luar biasa saya lihat, karena pada saat kunjungan ke Kendari, Sulawesi Tenggara, saat itu baru capaiannya lebih kurang 50%,
dosis pertama tanggal 11 Desember, dan ketika saya meminta untuk mentarget 70% di akhir tahun, Pak Bupati menyampaikan kami siap 10 hari. Dan ternyata tanggal 21 Desember beliau sudah menelpon, sudah mencapai target 70%. Nanti kita akan undang dan berikan reward tersendiri untuk Pak Bupati Kolaka nih. Mohon izin Bapak Menkes. Nah, kita melihat memang di lapangan sejumlah kunjungan kami dengan Bapak Menkes menugaskan Pak Dr. Maksi ke Papua, kemudian ke Aceh, ke Maluku Utara, Maluku, Sumatera Barat, Sulawesi Tenggara, dan lain-lain. Memang ada problem-problem itu mulai masuk ke daerah-daerah terpencil karena penyebaran masyarakat. Kemudian cuaca, memang sekarang lagi bagus, ombak, berakibat ombak sehingga daerah-daerah kepulauan kesulitan. Kemudian karena mereka rendah, dengan kemarin kasusnya juga 1-2 saja. Nah, ini membuat masyarakat menurun minat untuk divaksinasi. Kemudian juga menurun juga di aparatur, di aparat. Karena melihat kasus-kasusnya rendah, aparat juga menurun. Nah, oleh karena itu kita perlu mengerahkan semua potensi kekuatan yang ada di daerah masing-masing, terutama Forkompinda, BUMN, Ormas. Ini semua bergerak mulai menggeliatkan, mengaktifkan kembali karena kecepatannya sudah turun kemarin itu. Nanti Bapak Menkes menjelaskan kecepatan vaksinasi. Ini peran daripada kepala daerah sangat-sangat penting sekali. Karena kepala daerah ketua Forkompinda memiliki sumber daya terbesar. Untuk yang vertikal seperti Polri, TNI, Kejaksaan, kemudian dari BIN, BUMN, itu semua sudah diberikan perintah oleh Bapak Presiden. Jadi jangan khawatir, rekan-rekan Forkompinda itu semua juga mereka sudah diberikan perintah oleh atasan masing-masing. Pak Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kepala BIN, Menteri BUMN, semua agar dikeroyok rame-rame. Forkompinda itu bisa melakukan rapat dan merangkul mereka. Vaksin, saya kira cukup. Kunjungan-kunjungan kita semua daerah, semua cukup. Kita bersyukur betul kepada pemerintah pusat, Bapak Presiden, Bapak Menko Marinvest, Bapak Menteri Kesehatan, Menteri BUMN, Menteri Luar Negeri yang sudah sangat luar biasa. Karena kita bukan produsen vaksin, tapi kita vaksinnya cukup. Tinggal eksekusinya. Jangan sampai nanti kedaluarsa. Data beliau banyak ini yang mau kedaluarsa. Kemudian kami melihat perlu ada terobosan kreatif sesuai tantangan daerah masing-masing. Banyak terobosan kreatif dilakukan. Ini seperti di Aceh pemberian paket umroh, ya, door prize umroh. Kemudian ada juga yang sepeda motor, ada yang sapi di Sulawesi Tenggara. Nah, ini sembako terutama. Dan saya sudah menyampaikan untuk bisa membiayai itu, tolong gunakan sisa dana 8% dari APBD, DAU, DBH untuk penanganan pandemi. Itu masih ada sisa-sisanya. Dan jumlahnya tidak sedikit, lumayan banyak, hampir 20 triliun akumulasi semua daerah. Ini tolong dicek betul rekan-rekan daerah kepada Sekda, kemudian Bapeda dan Kepala BPKAD. Kepala BPKAD itu 8% sisa dana DAU DBH-nya ada di pos mana. Nah, itu bisa digunakan untuk percepatan vaksinasi ini. Kemudian juga sisa bansos bisa dipakai untuk memberikan sembako misalnya, untuk memancing mau divaksinasi. Beberapa daerah di Maluku Utara banyak yang enggan divaksin, tapi begitu ada bansos mau divaksin karena ada bansosnya. Kemudian sisa BTT, yaitu belanja tidak terduga, daripada tinggal beberapa hari lagi, 5 hari lagi, di carry over menjadi silpa, lebih baik digunakan
untuk percepatan vaksinasi. Ini, dan saya sudah mengeluarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri, ini tolong diperlihatkan, tanggal 16 Desember, yang bisa menjadi payung hukum bapak-bapak dan ibu-ibu kepala daerah untuk memanfaatkan dana sisa belanja tidak terduga yang kami lihat juga cukup besar di daerah masing-masing. Ini dapat digunakan untuk percepatan pandemi, termasuk tadi misalnya untuk sembako dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, pemerintah pusat tentu berupaya keras untuk mempercepat riset Omikron untuk menjawab 3 pertanyaan utama, yaitu tentang kecepatan penularan, dampak keparahan, serta kemampuan netralisasi antibodi. Ada berbagai studi memang di Afrika Selatan, Inggris, Hong Kong. Nanti saya kira Bapak Menteri Kesehatan bisa menjelaskan. Yang intinya kita harapkan dengan adanya hasil riset tentang karakter Omikron ini, maka kita bisa membuat kebijakan tentang apakah perlu pengetatan lebih keras, apakah cukup bisa dilonggarkan kegiatan masyarakat, kemudian bagaimana mobilisasi kesiapan untuk fasilitas kesehatan dan isolasi terpusat, kemudian juga strategi vaksinasi. Yang jelas, tolong terus prioritaskan lansia. Kira-kira itu yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini kepada Bapak Ibu sekalian, yang intinya kita jangan lengah. Nataru ini ketika masyarakat berlibur, kita sebagai abdi masyarakat justru pada titik puncak untuk bekerja, untuk mengamankan masyarakat agar tidak terjadi penularan pandemi COVID-19, termasuk juga kita bisa mengantisipasi varian Omikron tanpa harus panik. Sekian, terima kasih. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Menteri Kesehatan. Silakan Bapak. Terima kasih Pak Menteri Dalam Negeri, rekan-rekan sekalian yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan menampilkan beberapa materi untuk mempersiapkan kita dalam menghadapi Natal dan Tahun Baru dan juga menghadapi adanya varian baru Omikron. Kalau bisa ditampilkan ke layar, ke halaman 2, Bapak Ibu, saya ingin mengulangi saja bahwa untuk setiap pandemi, target utama kita adalah mengurangi laju penularan. Karena kita tidak mungkin bisa menghapuskan satu pandemi itu dengan cepat. Ya, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang sampai ratusan tahun masih ada. Nah, tujuannya adalah untuk mengurangi laju penularan agar setiap saat jumlah orang yang membutuhkan rumah sakit di bawah kapasitas rumah sakit kita. Jadi contohnya kalau COVID ini sebelum Omikron 20% yang butuh rumah sakit. Nah, padahal tempat tidur rumah sakit kita yang didedikasikan untuk COVID itu 120.000. Jadi kalau bisa jangan sampai 20%-nya itu cross 120.000. Karena begitu udah lewat, udah susah gitu. Jadi kalau bisa jangan sampai kasus aktifnya 600.000 lah. Supaya 20%-nya yang merupakan rata-rata dunia untuk yang masuk rumah sakit kalau kena pandemi ini melampaui batas rumah sakit kita. Nah, sekarang gimana caranya supaya kita bisa memastikan bahwa laju penularannya terkendali? Atau kalau bahasa Inggrisnya flattening the curve. Atau kalau bahasa para epidemiologinya reproduction rate di bawah 1. Itu yang merupakan target dari penanganan pandemi. Bagaimana caranya? WHO sendiri sudah mencantumkan 4 strategi menghadapi pandemi. Yang pertama adalah protokol kesehatan atau 3M. Strategi ketiga vaksinasi, strategi keempatnya terapeutik atau perawatan. Strategi nomor 1 protokol kesehatan, surveillance dan vaksinasi itu strategi yang diberikan untuk orang yang sehat. Sedangkan strategi perawatan, ya kalau yang 3-nya udah tembus, udah nggak berhasil, ya kita bikin strategi untuk menangani orang yang sakit. Tapi prioritas harus diberikan ke 3 strategi
menghadapi orang sehat tadi. Ya. Protokol kesehatan atau 3M, surveillance atau 3T, dan vaksinasi. Tiga-tiganya harus dijalankan. Nah, saya akan update bagaimana kita menerapkan strategi ini untuk kasus Omikron. Ya. Halaman 4, coba kita loncat dulu. Halaman 4, ini adalah presentasi ke-6 saya, Pak. Jadi sudah 6 minggu sejak Omikron ini pertama kali keluar. Kalau nggak salah, pertama saya presentasi itu tanggal 27 atau 28 November. Sekali jumlah orang yang positif 161 di 13 negara. 6 minggu yang lalu ya. Jadi habis 6 kali presentasi, sekarang dari 161 sudah naik jadi 186.000. Dari 13 negara sudah naik dari 117 negara. Memang untuk pengetahuan kita bersama, jumlah penduduk dunia itu sekitar hampir 8 miliar. Kalau negara anggota WHO itu sekitar 194 negara di WHO ya. Jadi udah hampir 60% negara sudah kena Omikron. Dan kita ranking 43. Dan teman-teman kalau lihat ranking satunya bukan Afrika Selatan lagi. Afrika Selatan sudah melorot ke ranking 8. Ranking satunya Inggris 114, Denmark 32.000, Kanada, Amerika, Norway. Jadi justru Omikron ini menyebarnya banyak di negara-negara Eropa dan juga di Amerika. Penyebarannya cepat sekali. Nah, di halaman selanjutnya kita coba melihat mempelajari kunya Omikron. Secara naiknya cepat di Gauteng yang ada di Afrika ya. Ini yang pertama kali ditemukan Omikron, positivity rate-nya naiknya cepat, masuk rumah sakitnya lebih pelan, ya, mungkin antara sekitar 40%-an. Kemudian yang meninggalnya baru mulai naik. Jadi belum kelihatan secara pasti naiknya akan berapa. Ya. Ini yang terjadi di di Afrika Selatan. Kemudian maju dua halaman. Kalau di Inggris seperti apa? Di Inggris baru mulai, karena ini belakangan dari Afrika Selatan. Ya. Jadi jumlah kasusnya naiknya lebih tinggi. Kemudian rumah sakitnya baru mulai. Yang kematiannya juga baru mulai. Ya, jadi belum kelihatan. Jadi kita lihat kalau mundur satu halaman, kita bisa lihat bahwa memang Omikron ini sekarang sudah merupakan varian dominan di Afrika dan mulai dominan di Eropa. Yang warnanya biru muda itu Delta. Jadi virus ini kayak preman. Jadi kalau dia masuk, dulu pernah dengar ada namanya Mu, ada Lambda, ada Delta Plus. Itu tidak pernah berhasil mengalahkan preman yang sudah ada sebelumnya gitu. Virus yang sudah ada sebelumnya. Jadi kita nggak terlalu khawatir karena kita merasa udah ada Delta, ini virus preman yang paling jagoan gitu. Ternyata di negara lain si Omikron itu bisa ngalahin Delta. Jadi kita mesti agak hati-hati juga kalau dia masuk. Ya. 2 halaman berikutnya. Nah, jadi kesimpulannya apa teman-teman mengenai Omikron? Yang sudah pasti ada 2 hal ya pasti ya. Dia sudah pasti penularannya lebih cepat dari Delta. Itu nomor 1, sudah pasti. Terbukti secara ilmiah dan konsisten di semua jurnal. Yang nomor 2 yang sudah pasti apa? Dia menurunkan efektivitas vaksin. Jadi orang yang sudah divaksin pun kena. Itu sudah pasti. Yang belum pasti tapi kemungkinan besar, yang nomor 3 adalah keparahannya kemungkinan besar tidak separah Delta. Jadi bergeser antara 25% sampai 50% keparahannya di bawah Delta. Biasanya WHO melihat 3 parameter itu untuk setiap ada varian baru. Jadi yang pertama transmissibility-nya atau penularannya. Yang kedua adalah immune escape capability-nya atau bisa vaksin efikasinya. Kemudian yang ketiga adalah severity-nya. Jadi 2 dari 3 parameter WHO untuk varian baru ini lebih buruk ya, lebih buruk dibandingkan yang lain. Ini kesimpulannya mengenai Omikron. Walaupun
riset-riset masih jalan, tapi kira-kira sudah kita ketahui perilaku Omicron itu seperti apa. Ya. Nah, di Indonesia sendiri seperti apa? 2 halaman berikutnya. Di Indonesia mulai dari 3 naik 9, kemudian 19, sekarang sudah 46. Paling banyak kita identifikasi kedatangan tanggal 19 Desember. Kok taunya baru tanggal 25? Karena genome sequence itu butuh 3 sampai 5 hari untuk memastikan dia Omicron apa tidak ya. Paling banyak datangnya dari mana? Dari Turki. Saya tadi lihat ini orang yang dari Eropa mampir ke Turki apa bukan? Ternyata bukan. Ini memang banyak orang Indonesia sekarang liburannya sedang ke Turki. Saya baru dapat tuh. Pak, ini banyak nih. Apa selegram itu YouTubers lagi pada jalan-jalan ke Turki. Karena kelihatan di Instagramnya kan. Yang terkenal. Jadi rupanya Turki itu jadi tempat favorit liburan. Mereka lupa kalau pulang bawa virus itu. Ya, kemudian dari Inggris dan Uni Emirat Arab. Tapi Uni Emirat Arab ini banyak transit, Pak. Transitnya tetap dari Eropa. Ya. Jadi yang paling banyak adalah dari luar negeri. Ada nggak penularan lokal? Sudah ada 2. Dua-duanya petugas di Wisma Atlet. 1 petugas kebersihan, 1 petugas kesehatan. Jadi memang tertularnya ya dari yang datang dari luar negeri. Apakah yang penularan lokal sudah ada? Kita cek juga sampai sekarang belum ada. Jadi mungkin kita bisa tahan selama mungkin. Selama disiplin kita kemarin ada 1 orang yang belum selesai udah bisa keluar. Itu pengalaman buruk buat kita. Karena dia membawa virusnya ke masyarakat lokal, ya, itu yang baik. Jadi teman-teman kesimpulannya apa? Kalau liburan di dalam negeri aja deh. Karena negara kita tuh sekarang alhamdulillah lagi aman. Jangan kita pergi ke negara luar yang nggak aman gitu. Kan orang dulu bilang Singapura lebih aman, sekarang kebalikan. Inggris, Amerika, Singapura tidak lebih aman dari Indonesia. Jadi Bapak Ibu liburannya ke sini aja, ngapain cari-cari penyakit itu, risiko tinggi. Mending kalau Bapak Ibu aja kena, kalau keluarga kena, tetangga kena, semua yang kakek nenek kena malah bikin susah, gitu ya. Jadi nomor 1 pesannya itu. Di halaman berikutnya kita bisa lihat yang kena itu siapa. Nah, ini juga menarik nih. 74% yang kena sudah divaksin lengkap di Indonesia. Ya, either dia AstraZeneca atau dia si Pfizer atau dia Sinovac. Jadi yang kena itu yang sudah divaksin lengkap. Jadi benar mendukung analisa WHO tadi bahwa dia bisa menghindari perlindungan dari vaksinasi. Nah, yang nomor 2, alhamdulillah gejalanya ringan atau tanpa gejala, 80%. Kalau ada gejala pun batuk-batuk. Ya. Demam ada sedikit. Tapi yang lainnya tanpa gejala. Status kewarganegaraannya hanya 2 yang WNA. Jadi memang yang kena adalah WNI yang pulang dari luar negeri. Nah, 2 halaman selanjutnya. Ini yang tadi di perbatasan kan. Sekarang kita lihat deteksi yang ada di dalam negeri gimana. Kita setiap hari Bapak Ibu, kita lihat kabupaten kota yang naik berturut-turut. Karena sekarang kan udah rendah sekali. Kalau kita lihat trennya semuanya turun, nggak ada yang kelihatan bahaya. Jadi saya melihatnya yang dalam 2 minggu terakhir naik siapa. Nah, ini adalah 6 kota yang ada gejala kenaikan. Yang paling kita awasi adalah Batam dan Jakarta Selatan. Tapi kenapa 2 itu naik? Karena itu adalah sekali lagi tempat pintu masuk luar negeri. Jadi pintu masuk luar negeri itu ada darat, laut, udara. Udara itu paling besar di Jakarta, Soekarno-Hatta. Dan kalau ada positif ditaruhnya di Wisma Atlet, entah kenapa dicatatnya di Jakarta Selatan tuh Wisma Atlet. Jadi kalau Jakarta Selatan naik itu gara-gara luar negeri. Yang dari laut paling banyak masuknya dari Batam. Yang darat paling banyak masuknya dari Ntkong. Tapi kemarin kita ada tangkap beberapa yang positif dari Ntkong, tapi semuanya Delta. Semuanya Delta. Batam naik agak tinggi juga. Sampai sekarang masih Delta. Ini mudah-mudahan belum masuk. Karena saya lihat Singapura udah mulai naik sekarang Omicronnya. Jadi kalau nyebrang-nyebrang dari Singapura baik. Tapi yang begitu ini ada kenaikan, kita tesnya lebih banyak. Dan sampai sekarang kita belum lihat. Jadi ini masih ini Delta.
Dan buat informasi Bapak Ibu, walaupun itu ada kenaikan masih sangat rendah ya. Jadi positivity rate-nya masih di bawah 1, kasus aktifnya juga masih level 1, tapi kita lihat ada kenaikan. Jadi begitu ada kenaikan, kita ambil konservatif, kita langsung periksa. Nah, itu tadi strategi deteksi ya Bapak Ibu ya. Strategi pertama yang di dalam responsibility tupoksinya Kemenkes. Sekarang strategi kedua vaksinasi. Karena deteksi ini penting buat kita identifikasi kalau ada yang tertular, cepat kita isolasi agar kita bisa mengendalikan laju penularan. Karena tujuan kita kan mengendalikan laju penularan. Kalau ini monitornya bagus, disiplin, kalau ketahuan cepat diisolasi, harusnya penularannya kita bisa kontrol. Nah itu saya minta semua Bapak Ibu Kepala Daerah tuh ingat bahwa ada 4 hal yang kita mesti kontrol. Protokol kesehatan, surveillance, vaksinasi, dan perawatan rumah sakit. Ya. Kalau kita bisa kontrol keempat strategi itu, kita aman. Nah, ini yang surveillance yang aku bilang. Jadi tes cepat, kalau tes cepat tahu positif nggak apa-apa, langsung diisolasi. Sama seperti yang Omicron ini, kita juga takut kita 10 hari sembuh udah nggak apa-apa, dia bisa pulang. Tapi dengan demikian dia tidak menularkan, dia tidak kita bisa berikutnya nasi. Vaksinasi ini penting untuk mengurangi laju penularan karena dia menekan masa infeksi. Jadi kalau orang nggak divaksinasi bisa sakitnya 2 minggu gitu, dia nularin orang 2 minggu. Kalau dia udah vaksinasi, antibodinya udah ada, mungkin sehari, 2 hari, 3 hari udah sembuh. Jadi dia masa penularannya, masa infeksiusnya juga lebih pendek, sehingga itu tadi kita bisa mengendalikan atau menurunkan laju penularan. Nah, kita sasaran 100 juta sudah suntik 271 juta kali ke 159 juta orang, atau 76% dari target suntikan kita. Kalau sudah 2 kali ada 110 juta orang atau 53. Nah, WHO ngitungnya berdasarkan total populasi. Kenapa Indonesia bedanya jauh antara total populasi sama target vaksinasi? Karena usia penduduk kita muda-muda, Bapak Ibu. Ya. Even sampai sekarang WHO tidak memberikan target secara spesifik di bawah 12 tahun. Ya. Kenapa? Ya karena WHO bilang di bawah 12 tahun resikonya kecil sekali. Kalau Bapak Ibu tahu, yang vaksin anak-anak di bawah 12 tahun itu cuma 3. Sinovac, Sinopharm, ada gitu yang di atas mesti disuntik. Tapi WHO bilang kasih target 40% dari total populasi, kita udah capai kemarin. Tadi WHO minta kalau bisa depan bulan Juni 70% dari populasi. Itu targetnya WHO supaya 2022 bisa berubah dari pandemi menjadi endemi. Ya. Di halaman selanjutnya saya terima kasih nih ke Bapak Ibu, sudah mulai naik lagi. Rata-rata kita tuh sempat dekat 2 juta per hari. Karena minggu pasti turun ya, karena minggu mungkin kita butuh libur. Nah kemarin sempat merosot tuh, sampai 1,1 juta per hari. Tapi kemarin habis dibantu Pak Tito, Pak Panglima, Pak Kapolri, naik lagi, sekarang udah 1,4. Jadi Bapak Ibu tugas kita mempercepat vaksinasi ini, karena masih banyak rakyat kita yang belum terproteksi. Saya tahu udah mulai lebih susah, lebih jauh gitu ya. Tapi tolong kita tetap percepat. Perhitungan kami, kalau rate-nya seperti ini di akhir tahun bisa 275 juta dari target 416 juta, 161 juta orang. Dan target 208 juta, ya kira-kira. Dan ini sangat bagus. Kalau saya ngomong sama Menteri-Menteri Kesehatan luar negeri, mereka geleng-geleng juga. Indonesia negara berkembang, mereka bilangnya low middle income country ya. Middle income country tapi masih low. Kok suntikannya cepat juga? Karena yang lain negara-negara maju semua kan? Yang di atas ya. Dan punya produksi vaksin. Yang tidak punya produksi vaksin cuma kita sama Brazil. Tapi India, Cina, sama Amerika kan memproduksi vaksinnya sendiri. Di halaman selanjutnya. Nah, ini Bapak Presiden tuh targetnya 70% Desember semua provinsi. Beliau berkali-kali ngomong. Tapi yang saya mesti ucapkan terima kasih karena minggu lalu, ini tiap minggu nih Pak diupdate ya. Minggu lalu 3 provinsi masuk. Dan yang saya paling bangga karena Sumatera Selatan masuk di sana. Karena itu adalah tempat lahirnya Pak Mendagri. Dan termasuk daerah sulit.
sulit vaksinnya. Tapi sekarang terima kasih nih, teman-teman Sumatera Selatan udah masuk ya. Jadi tinggal sedikit lagi yang 21, tinggal sedikit lagi yang masih di bawah, yang belum sampai, masih ada 13 provinsi. Ya. Nah, yang gede-gede mungkin Sumatera Barat itu yang belum masuk ya. Yang lainnya udah masuk semua. Yang lainnya sudah masuk semua. Nah, di halaman selanjutnya, ini yang lansia, ini lebih sulit ya, lebih sulit. Pak Presiden minta 60% lansia masuk. Kemarin sudah mulai didorong, dan ini juga tambah 3. Biasanya cuma tambahnya seminggu cuma suatu provinsi masuk. Tapi sejak didorong Bapak Presiden tambah 3. Dan saya lihat Sumatera Selatan tinggal dikit lagi tuh. Tinggal didorong sedikit lagi, ditelepon mungkin Pak Gubernurnya sama ininya. Karena banyak orang Palembang jadi penguasa negara sekarang gitu. Seharusnya ini bagus bisa didorong gitu. Ya. Di halaman selanjutnya kita bisa lihat ini yang vaksinasi anak. Ada beberapa daerah ngebutnya kencang sekali. Ini Bali ini semangat sekali ya, Bali menyusul Jakarta itu kecepatan. Jadi ini juga boleh dikejar ya Bapak Ibu ya. Di halaman untuk sekolah menghadapi pendidikan tatap muka. Di halaman selanjutnya ini yang saya paling senang, halaman selanjutnya. Ini adalah ibu kota provinsi. Karena ini adalah penduduk yang paling banyak. Kalau menular juga paling cepat, kegiatan ekonomi paling banyak. Kemarin yang paling banyak masuk rumah sakit dan wafat juga dari sini. Ya. Jadi Bapak Presiden waktu itu minta Desember selesai semua 70%. Alhamdulillah Bapak Ibu Kepala Daerah, Pak Mendagri, Pak Panglima, dan Kapolri selesai minggu lalu. Ada 2 kabupaten itu, aku dengar Pak Mendagri datang khusus itu kan. Jadi Mamuju dan Manokwari Pak masuk tuh. Masuk tuh. Tinggal ngejar kopinya aja. Ya. Ini Bapak Presiden senang nih udah masuk. Karena ini pusat ekonomi dan penularan paling banyak, masuk rumah sakit juga paling banyak di ibu kota provinsi. Halaman selanjutnya. Nah, ini stok vaksin. Tadi Bapak Ibu lihat kan, kita udah nuntik 270 juta. Ini sampai akhir Desember akan datang saya terima 416. Ini sudah pakai ngerem. Jadi ngasih donasi sekarang banyak. Kenapa orang senang ngasih ke kita? Karena kita cepat nyuntiknya. Jadi mereka kan juga punya sisa banyak. Kalau mereka kasih nggak disuntik kayak di Afrika tuh banyak yang wasting, jadi buang. Itu mereka ya udah ngapain dikasih, nggak disuntikin jadi buang. Karena di mereka juga ini ada expiry date-nya. Kalau disimpan juga di Kanada, di Amerika expire juga kan, mereka jelek juga, makanya mereka kasih. Dan Indonesia beruntung karena kita cepet, kita dapat banyak 416 Bapak. Sebagian besar lumayan besar yang gratis ya. Saya dari target 50 triliun, saya udah bilang ke Ibu Ani, saya hanya butuh 37 triliun. Baik, 13 triliun saya kembaliin ke Bu Ani. Karena memang kita dapat banyak gratis. Tahun depan hitung-hitungan saya mungkin gratis semua yang kita dapat ya, kecuali untuk anak. Nah, jadi 416 kurang 270 itu masih ada 140 juta. Kalau kecepatan kita sekarang ya 45-50 juta sebulan, bisa 3 bulan Pak stok kita nih. Jadi mesti cepat dihabisin Bapak Ibu. Di halaman selanjutnya kita bisa lihat. Ini yang rada-rada nggak ini. Halaman selanjutnya. Nah, ini saya buka juga ke Bapak Ibu. Sudah ada 824.000 dosis kadaluarsa. Catatan kita tuh. Provinsinya mana aja tuh, provinsinya di sebelah kanan. Ya. Rankingnya. Sayang kan? Sayang ya. Walaupun bilang Pak angkanya nggak segini ya, kalau angkanya segini tolong rekonsiliasi sama kita. Nanti kita catatnya ada sebagian manual, nggak apa-apa. Tapi kan kita ada tanda serah terima kasih ke provinsi. Kita ada data juga jumlah suntik. Nah kalau ada data serah terima jumlah suntik, kemudian data expiry date-nya kita juga ada. Kalau sudah suntik cepat dikasih tahu Pak. Ya, cepat dikasih tahu. Dan Bapak Ibu tahu nggak yang paling banyak expire apa? Pfizer. Padahal Pfizer itu barang bagus. Itu barang bagus ya. Barang bagus tuh. Dari halaman selanjutnya, nah ini yang mesti dijaga nih. Dalam 5 minggu ke depan 2,2 juta bakal expire. Sayang kan? Jadi saya udah kerjasama juga sama Pak Panglima TNI sama Pak Kapolri. 2 minggu kalau belum habis digeser ke mereka ya. Mudah-mudahan bisa lebih cepat. Tapi kan kita kan deliver vaksinnya sampai provinsi ya, karena memang
Mekanismenya begitu. Nah, yang akses ke daerah ini kabupaten kota saya minta tolong teman-teman di provinsi, tolong kalau bisa diakses juga setiap hari itu berapa stok di kabupaten kota. Nanti di Kadinkes kabupaten kota dia harus tahu dong di puskesmas stoknya ada berapa gitu kan. Jadi kita bisa kontrol stoknya kita. Bisa kontrol stoknya kita ada di mana tuh barang, sehingga kita bisa kasih ke orang yang bisa menyuntikkan. Sayang. Di halaman selanjutnya. Nah, ini mudah-mudahan tidak terjadi. Ini strategi yang keempat nih, perawatan. Ya kalau udah masuk sini udah telat, nanti orang udah tinggal wafat aja. Tapi saya ingin nunjukin ke teman-teman bahwa kita lakukan persiapan supaya jangan kaget kayak kemarin. Bapak Ibu, total tempat tidur rumah sakit se-Indonesia itu 391.000. Saya udah bilang 30% buat COVID. Iya, 30% buat COVID. Kenapa 30%? Kan ada sakit jantung, ada sakit stroke, ada sakit ginjal, ada sakit paru, yang lainnya juga kan, nggak bisa semuanya. Nah, 30% dari 400.000 itu sekitar 120.000. Jadi, untuk COVID itu kapasitas kita 120.000 bed. Kalau kayak tadi dari kasus aktif 20%, ya kira-kira kasus aktifnya jangan sampai 600.000. Sekarang kasus aktif kita berapa ya? 5.000 kali ya, rendah sekali gitu. Yang dirawat di rumah sakit 1.400. Jadi kalau dari 115.000, 120.000 kita masih ada tempat tidur sisa banyak sekali. Mudah-mudahan tidak terpakai. Jadi kalau toh pun terpakai masih ada sekitar 60-70 kali dari yang ada sekarang. Ya. Nah ini Bapak Ibu tolong siap-siap juga ya, mudah-mudahan nggak naik, tapi tetap dipersiapkan. Karena ini rumah sakit umum daerah lebih banyak daripada rumah sakit umum pusat. Di halaman selanjutnya kita bisa lihat, kita juga ada obat-obatan baru yang kalau sakit bisa diberikan sehingga tidak masuk rumah sakit. Satu yang dari Merck, namanya Molnupiravir, mudah-mudahan minggu pertama Januari datang. Kemudian yang kedua dari Pfizer, namanya Paxlovid. Mudah-mudahan di bulan Januari, minggu ketiga, minggu keempat sudah datang. Ini baru disetujui di Amerika, FDA. Ya. Harganya juga nggak terlalu mahal. Untuk satu course 40 tablet, kalau yang kiri itu $30, yang kanan mungkin $83. Ya, jadi harusnya ini diberikan ke orang yang positif tapi belum masuk rumah sakit, sehingga mencegah dia nggak masuk rumah sakit. Gitu ya, ini mudah-mudahan datang juga di bulan Januari. Jadi itu persiapan kita, selain tempat tidur, kita nyiapin obat-obatan juga. Nanti kita akan distribusikan ini ke seluruh dinas-dinas kesehatan. Yang ketiga, tempat tidur sama oksigen kita butuhnya medis itu 700 ton per hari kondisi normal. Kemarin naik jadi 2.300. Biasa ini donasi semua, dapat 16.000 oksigen konsentrator. Ini kayak pabrik oksigen kecil, dicolokin listrik langsung bisa ngasilin oksigen. Ini sudah kita distribusikan ke seluruh provinsi. Kapasitasnya total 800 ton per hari. Kita juga menerima donasi 31 generator oksigen. Ini kayak pabrik oksigen menengah, agak besar. Bisa dipakai buat ngisi tabung. Ini juga sudah kita bagikan ke rumah sakit, terutama di luar Jawa. Dan mudah-mudahan bisa selesai terpasang di bulan Januari ini. Ya, agar bisa mempersiapkan kalau ada kekurangan oksigen di daerah-daerah tersebut. Di halaman berikutnya, kita juga kemarin belajar oksigen itu karena cair ngangkutnya susah. Jadi kita juga sekarang sudah punya 52 ISO tank besar. Ini taki-taki pengangkut oksigen. Sehingga kalau ada daerah-daerah yang sulit oksigennya, kita bisa mobilisasi delivery dari oksigen ini ke daerah-daerah provinsi yang kekurangan. Ya. Kita kemarin butuhnya 50 berdasarkan pengalaman kemarin tuh, seluruh Indonesia. Karena ini bergerak muter terus. Ya, sekarang kita udah punya 52 on stock. Dulu punyanya cuma 4. Jadi begitu itu meledak kita pusing juga, sakit kepala juga. Gimana ngangkut oksigen? Oksigennya ada, misalnya pupuk stevia bisa, Krakatosil bisa, tapi angkutnya nggak ada. Jadi sekarang kita persiapkan juga. Ya. Jadi Bapak Ibu, halaman terakhir kalau saya boleh sampaikan, Bapak Ibu, menghadapi Omikron kita waspada tapi tidak usah panik.
kita tetap memakai strategi framework yang sudah ditentukan, yaitu bagaimana caranya kita mengendalikan laju penularan dengan 4 strategi tadi. Untuk prokes, saya bilang udah Bapak Ibu, perjalanan ke luar negeri janganlah ke Indonesia aja, sama pakai masker aja. Pakai masker itu ngurangin banyak sekali itu laju penularan. Dari sisi surveillance atau 3T, kita sekarang sudah semua pintu perbatasan kita perketat, karantinanya juga kita perketat. Kita sudah nyebarin tes PCR yang bisa deteksi Omicron. Walaupun masih belum pasti seperti genome sequence ya. Tapi kita udah ada reagen khusus yang kita bisa kirim ke daerah perbatasan. Kalau ada positif langsung kita tahu. Kemudian semua yang masuk dari luar negeri sekarang kita genome sequence. Mudah-mudahan awal tahun ini, awal tahun depan saya bisa datang 15 genome sequence lagi. Jadi totalnya double. Dari kapasitas sebelumnya 15 mesin, ini jadi 30. Yang tadinya konsentrasi 98% di Jawa, yang 15 ini saya kasih 2 Sumatera, 2 Kalimantan, 2 Sulawesi, 2 Papua, 2 Maluku, sama Nusa Tenggara dan Bali. Sehingga kemampuan genome sequence kita lebih merata. Ya. Dari sisi vaksinasi, strategi yang ketiga, 1% Bapak Ibu percepat aja udah. Gimana caranya makin cepat kita suntik makin baik. Mulai dari lansia, gimana caranya kita percepat aja. Kemudian kalau ketiga strategi itu nggak jalan, ya kita punya backupnya strategi rumah sakit. Mudah-mudahan nggak dipakai lagi rumah sakit kita. Biarlah dipakai sampai sakit stroke sama jantung atau tuberkulosis, jangan dipakai untuk sakit COVID. Tapi kalau toh pun sakit COVID, tempat tidurnya kita siap, apanya tadi obat-obatannya juga siap, kemudian oksigennya juga kita sudah siap. Walaupun saya tetap sebagai Menteri Kesehatan pengennya orang saya tetap sehat, bukan dari orang sakit. Namanya juga Menteri Kesehatan, bukan Menteri Kesakitan. Jadi terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Menkes. Sekira menarik sekali arahan-arahan beliau. Bapak Ibu sekalian, intinya kami kira dengan adanya acara ini dan juga ratas Bapak Presiden tadi malam, ini kita perlu sekali lagi, kita perlu untuk tidak mengantisipasi, jangan sampai lengah, terutama di Nataru ini, potensi kerumunan, potensi penularan bisa terjadi, apalagi sudah masuk Omikron. Jangan kita kemudian terdadak bila terjadi hal-hal taruhan masa, karena potensi kerumunan dan mobilitas masyarakat yang cukup tinggi. Ya, mudah-mudahan bisa kita lalui, insya Allah. Nah, kemudian kami nanti mohon izin Bapak Menkes kalau boleh di-share paparan tadi. Kemudian kami juga persilakan share yang paparan kami untuk di-follow up oleh Bapak-Ibu sekalian. Mohon Bapak-Bapak, terutama Bapak Gubernur, koordinasi segera dengan Forkompinda dan seluruh kepala daerah tingkat 2. Kuncinya di sana. Sehingga ada follow up yang sistematis, langkah-langkah apa yang harus dilakukan menghadapi potensi kerawanan ini. Kemudian di samping setelah dari Bapak Gubernur dengan Forkompinda tingkat 2 bersama, di tingkat 2 Bupati Wali Kota tolong kumpulkan OPD bila perlu camat, kepala desa daerah masing-masing turun ke lapangan agar apa yang kita sampaikan yang dirapatkan itu betul-betul dieksekusi, tidak sampai di tingkat rapat saja. Ini kami lihat kuncinya adalah itu, kuncinya adalah ada follow up dan ada sinergi kolaborasi. Itu yang paling kunci. Dan Forkompinda itu menjadi kunci selama ini. Ini contoh nih, kami bertanya kepada Gubernur Bali. Karena Gubernur Bali ini Pak Wayan Koster luar biasa. Ini tadi pagi kami bertanya karena kami informasi kecepatan vaksinasinya sudah sangat tinggi sekali, di atas 100%. Tapi ini vaksinasi usia 12 tahun, suntik pertama sudah mencapai 102%. Kemudian suntik keduanya mencapai 90,70%.
Sedangkan vaksinasi usia 6 sampai 12 tahun yang baru dimulai 15 Desember lalu. Jadi lebih kurang baru 11 hari lalu, 12 hari lalu sudah mencapai 70,29%. Sangat cepat sekali. Saya tanya, ini Pak Beligub nih, Pak Beligub, rahasianya apa? Gampang Bapak jawabannya, Pak Gubernur. Cukup dengan koordinasi yang intensif dengan bupati dan semua wali kota. Jadi leadership gubernur betul-betul kelihatan. Dia bisa menggrip semua bupati wali kota. Kalau teman-teman yang tidak bisa menggrip bupati wali kota, rata-rata berantakan. Dan kemudian rapat tenis oleh Kadis Pendidikan dan Kadis Kesehatan dan melibatkan TNI Polri. Nah selesai, itu pasti akan cepat sekali. Jadi mohon sekali lagi di follow up hasil rapat ini. Silakan Bapak Ibu sekalian sesuaikan dengan tantangan daerah masing-masing. Kita berdoa mudah-mudahan semua lancar. Mohon maaf, kita memang tidak memberikan kesempatan untuk diskusi karena Bapak Menkes ada kegiatan lain, kami juga ada kegiatan lain. Dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu juga sudah paham jelas, sudah punya modal, sudah punya pengalaman setahun dan lebih ini, hampir 2 tahun, tinggal eksekusi saja. Sekian, terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.